Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, puji Tuhan kita berjumpa kembali di Menara Doa Gereja Bethel Indonesia Musi Palam Indah Palembang. Mari saudara, kita akan siapkan hati kita akan sama-sama berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Saya akan sharingkan saudaraku tentang satu pesan yang sangat penting mengenai bagaimana kita bisa menumbuhkan roh penguasaan diri. Saya percaya saudara akan diberkati dengan pesan ini. Mari kita akan sama-sama berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk saat indah kami boleh ada bersama-sama di Menara Doa. Biarlah Engkau hadir tengah-tengah kami ya Tuhan. Engkau menjamah setiap hati kami, menjamah setiap pikiran kami ya Tuhan. Berikan hati buat setiap kami untuk dapat berdoa, memuji, menyembah-Mu. Biarlah ya Tuhan firman-Mu berbicara secara khusus buat kami dan mengubah kami. Terima kasih Tuhan, aku berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang sedang sakit saat ini. Sementara mereka mengikuti Menara Doa ini, kuasa kesembuhan bekerja, mujizat terjadi. Kami percaya Tuhan, terobosan Tuhan kerjakan lewat Menara Doa ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mari sekali lagi bersama-sama katakan, ku naikkan syukur. Haleluya. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Haleluya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Mari dari awal bersama-sama katakan, ku naikkan syukur. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Haleluya. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Segala
bersyukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Mari datang semari Bapak besar. Tuhan Yesus, saat indah ini kami mau ucapkan terima kasih. Kami mau bersyukur ya Tuhan untuk segala ya Tuhan berkat dan kebaikan-Mu. Terima kasih Yesus untuk kesembuhan yang Tuhan beri buat setiap kami. Terima kasih Yesus untuk damai sejahtera-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Yesus, kami boleh kenal Engkau lebih lagi. Kami mau bersyukur ya Tuhan. Mari saudara bersyukur, datang pada Yesus. Selalu kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu. Namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Mari dari awal katakan Bapakku persembahkan. Haleluya. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Sekali lagi katakan Bapa. Haleluya.
persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Haleluya. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Kau ku sembah Tuhan. Kami sembah Engkau Yesus. Sembah Dia, saudaraku. Sembah Yesus. Kau ku sembah, oh Tuhan. Sebab Engkaulah Tuhan yang Maha tinggi, Kau dimuliakan atas segala Allah. Sebab Engkaulah Tuhan yang Maha tinggi, Kau dimuliakan atas segala
sembah Dia, saudara. Kau ku Mari buka suaranya, saudara, sembah Dia. Oh ya la bakashini bila bala bala bala. Oh ya la bakashi la bala 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 bala. Mari datang pada Yesus, saudara. Doa saudaraku, doa. Hari ini Bapa, dalam nama Yesus kami naikkan doa kami ya Tuhan. Oh ya la bakashini bila bala 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 bala. Turunkan berkat-Mu ya Tuhan Yesus untuk setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan yang hadir di menara doa. Oh ya la bakashini bila bala 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 bala. Curahkan Roh Kudus-Mu tengah-tengah kami. Oh ya la bakashini bala bala. Kami rasakan hadirat-Mu. Oh ya la bakashini bala 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 bala. Aku berdoa, Tuhan Kau berikan roh hikmat, wahyu, pengertian buat siap anak-anak-Mu. Yes, untuk dapat mengenal Kau ya Tuhan, untuk bisa mengerti pengharapan yang terkandung dalam panggilan-Mu ya Tuhan. Oh ya la bakasya la bala bala bala. Aku berdoa ya Tuhan,
Biarlah kami bisa mengenal Engkau ya Tuhan dengan benar. Yesus. Tuhan Yesus, aku berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang mengalami ya Tuhan ikatan dengan kuasa gelap, roh-roh jahat yang terikat dengan roh kepahitan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, saudara terima kelepasan. Dalam nama Yesus. Tuhan, aku ikat ya Tuhan segala kuasa gelap, segala roh jahat. Dalam nama Yesus, aku lepaskan ya Tuhan damai sejahtera-Mu atas siapa anak-anak-Mu Yesus. Terima pengurapannya nih saudara. Terima pengurapannya dalam nama Yesus. Yes. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Terima dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Oh ya lah makasih lah bala. Oh ya lah Tuhan, turunkan berkat-Mu Tuhan. Turunkan ya Tuhan berkat-Mu. Pengurapan-Mu yang khusus dalam nama Yesus. Tuhan, aku percaya doa ini adalah doa di mana Tuhan memberikan kami roh ya Tuhan. Roh kasih, roh penguasaan diri. Tuhan Yesus, hari ini aku berdoa, jamah setiap hati kami sekali lagi. Berikan kelembutan, kesabaran-Mu ya Tuhan. Ubah kami semua Tuhanku. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Saya mau berdoa buat saudara yang sakit hari ini. Mari saudara angkat tangan saudara, arahkan ke screen layar saudara. Saya percaya kuasa Allah sedang bekerja sekarang. Saudara yang rindu, yang ingin untuk disembuhkan dengan ajaib. Apapun penyakit saudara hari ini, Tuhan mau sembuhkan saudara. Saya mengasihi saudara. Saya akan minta kepada Tuhan, kepada Bapa untuk sembuhkan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, aku minta Tuhan sembuhkan anak-anak-Mu yang sakit ini. Dan aku percaya oleh bilur Yesus, semua yang sakit disembuhkan. Tuhan, Kau membukakan setiap kandungan yang mandul. Mereka akan punya anak laki-laki dan perempuan dalam nama Yesus. Tuhan, aku berdoa untuk setiap anak-anak-Mu ya Tuhan sedang bergumul di dalam pekerjaan, di dalam usaha mereka. Tuhan, dalam keuangan mereka, dalam karir mereka. Hari ini Tuhan, aku minta kuasa-Mu ya Tuhan. Kuasa untuk melakukan terobosan dalam keuangan. Beri mereka hikmat ya Tuhan, untuk dapat menyelesaikan ya Tuhan masalah mereka. Berikan kami semua damai sejahtera-Mu ya Bapa. Aku berdoa untuk setiap anak-anak-Mu sedang bergumul dalam rumah tangga mereka ya Tuhan. Ya Tuhan, dengan keluarga mereka, anak-anak mereka, mantu mertua mereka. Tuhan, aku berdoa turunkan berkat-Mu ya Tuhan. Turunkan berkat-Mu Tuhan, ada damai sejahtera. Ada damai sejahtera dalam keluarga demi keluarga. Kami sepakat berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami, Indonesia ya Tuhan.
Tuhan, berkat-Mu turun atas Indonesia. Kami berdoa untuk presiden kami ya Tuhan, kepala negara ya Tuhan, kepala daerah ya Tuhan, sampai semua kepala badan semua ya Tuhan. Tuhan memberkati mereka semua ya Tuhan, yang bekerja untuk bangsa ini ya Tuhan. TNI Polri kami mohon Tuhan, Kau memberkati semuanya. Biarlah Indonesia aman, Indonesia sehat, Indonesia stabil, Indonesia makmur, Indonesia jaya. Kami berdoa Tuhan, lawat Indonesia. Biarlah Indonesia penuh dengan pengetahuan akan kemuliaan Allah. Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa, siap rumah-rumah ada doa, pujian, penyembahan kepada Yesus. Biarlah Engkau pakai menara doa ini ya Tuhan, pakai menara doa ini Yesus, untuk menguatkan ya Tuhan, untuk mengubahkan ya Tuhan, untuk memberkati siapa anak-Mu, untuk bawa mereka masuk dalam hadirat-Mu. Karena kami tahu dalam hadirat-Mu ada damai sejahtera, ada sukacita, ada mujizat-Mu ya Bapa. Biarlah Kau ubah siap kami Tuhan, semakin serupa dengan Engkau Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Ubah siap kami ya Tuhan, ubah hidup kami ya Bapa. Biarlah ya Tuhan kami terus semakin serupa dengan Engkau. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Tuhan. Engkau tahu ya Tuhan titik lemah kami, Tuhan tahu pergumulan kami, Tuhan tahu ya Tuhan kekurangan kami. Bapa, ampuni kami Yesus, ampuni dosa kami Yesus. Beri kami kuasa-Mu Yesus, beri kami kuasa-Mu untuk kami bisa menang ya Tuhan atas kedagingan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam segenap jalan-Mu memuliakan nama-Mu. Mari buka suaranya. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu. Seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu. Dalam segenap jalan-Mu memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu yang begitu kuat. Kami percaya dalam hadirat-Mu Engkau ubah kami semuanya ya Tuhan. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti Tuhan. Ubah kami dalam nama Yesus. Sebagai kita siap menerima firman, hati gembira, sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Shalom saudara. Hari ini saya ingin memberikan satu judul khotbah, yaitu pentingnya membangun atau menumbuhkan yang namanya roh penguasaan diri. Saudara, ini penting untuk penguasaan diri dalam segala bidang, saudara. Mau rohani, mau jasmani, saudara, mau secara hubungan dan keuangan. Ini penting kita punya penguasaan diri keempat bidang ini. Kalau kita mau melihat, saudara, ya, kasih karunia Allah, berkat Allah, itu dicurahkan dalam kehidupan kita. Nah, di dalam Amsal pasal 25 ayat 28, saudara, di sini dikatakan orang yang tidak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Jadi nggak ada perlindungan, nggak ada pertahanan. Saudara, orang yang tidak dapat mengendalikan diri seperti kota yang roboh temboknya. Mudah sekali musuh masuk dalam hidup dia, menghancurkan diri dia.
Itu maksudnya saudara. Nah di dalam Amsal 16 ayat 32 dikatakan orang yang sabar. Orang yang sabar adalah orang yang berbalikan dengan orang yang tidak dapat mengendalikan diri. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai diri melebihi orang yang merebut kota. Kalau kita bisa menguasai diri, kita tuh lebih hebat dari orang yang bisa merebut dari kota. Saya dengar, baca, lihat saudara tentang buku. Ada satu buku yang lagi populer saudara beredar, yaitu tentang dalam Psychology of Money. Psychology of Money karangan Morgan Housel saudara. Nah di dalam buku ini saudaraku ya, itu mengatakan bahwa kesuksesan ya, sukses dalam mengelola uang bukanlah semata-mata ditentukan oleh apa yang kita ketahui atau pengetahuan kita atau kita ahli dalam bidang keuangan. Tidak cukup itu. Tetapi juga ditentukan oleh bagaimana kita berperilaku atau kelakuan kita, karakter kita. Saudara, dalam hal menguasai diri, dalam hal keuangan. Nah, di dalam bukunya ini saudaraku, Morgan Housel ya saudara, dia kasih perbandingan dua orang. Ini yang kontras banget. Yang satu orang ini jenius, ahli di bidang keuangan, saudaraku, ya, ahli dalam bidang keuangan. Dia kasih namanya Richard Fuscon. Richard Fuscon, lulusan Harvard, saudara. Dia adalah top eksekutif dari Merrill Lynch, ya. Sangat cerdas orangnya, saudara, dalam bidang keuangan. Tetapi orang ini, saudara, tidak memiliki penguasaan diri. Ya, sepanjang hidupnya dia suka ngutang. Utang terus hidupnya. Utang terus. Dia pikir kan dia punya aset, utangin terus, kerja dengan utang. Semua beli apa? Memang kekayaannya itu luar biasa kalau kita baca. Saudara bisa googling nama orang ini, saudaraku, ya. Nama orang ini. Egois, suka utang, egois, serakah, dan sangat boros. Nah, tahun 2008 ketika terjadi krisis keuangan di Amerika, saudara, ya, Richard Fuscon ini dinyatakan bangkrut. Jadi rumahnya tuh yang ratusan miliar ya, itu disita, saudara. Sita berapa rumahnya itu, saudaraku. Dan dinyatakan bangkrut dan tidak punya apa-apa, bahkan hidup dalam utang. Padahal tuh lulusan Harvard, saudaraku, sebagai top eksekutif di lembaga keuangan dengan gaji yang luar biasa besar. Nah, lalu dalam bukunya ini, saudaraku ya, The Psychology of Money ini, saudara, dia bandingkan lagi seseorang yang tidak punya pendidikan apa-apa, ya, tidak punya pendidikan apa-apa di bidang keuangan khususnya ya. Tapi orang ini bisa menjadi kaya karena dia memiliki karakter penguasaan diri, bisa menguasai diri. Sepanjang hidupnya dijelaskan bahwa dia suka nabung, ya, sabar, suka memberi dengan murah hati. Istilah zaman sekarang nih istilahnya apa, saudara? Frugal living. Frugal living gini, orang kaya, saudara, tapi hidupnya hemat, tidak boros. Dia pakai uang, dia keluar uang, ya kan, untuk sesuatu yang jelas memang itu kebutuhan. Itu namanya frugal living. Ya, seperti kayak yang bosnya Facebook, saudara, ini udah ganti nama perusahaannya, saudara. Kaosnya cuma itu aja, dia beli cuma yang sederhana. Dia mau beli, menikah juga di belakang rumah dia nggak sewa, yang dengan berapa orang, saudaraku. Nah, saya mau jelaskan tentang orang ini, namanya Ronald Read. Saudara nih, dia sebenarnya seorang petugas kebersihan di stasiun pompa bensin. Tapi saudara tahu nggak, dia punya kekayaan. Ya, waktu dia sudah tua dan meninggal, kekayaannya 8 juta US dollar atau 100 miliar lebih. Dan kekayaannya itu, uangnya itu, saudara, pada waktu dia meninggal dia kasih wasiat, uangnya itu untuk diberikan kepada rumah sakit. Kalau ada orang yang tidak punya uang, datang ke rumah sakit itu jangan ditolak, pakai uang dia untuk berobat. Dan juga dia berikan untuk perpustakaan, untuk nambah-nambah daripada buku. Saudara lihat di sini ada perbedaan. Jadi saya ingin bagikan hari ini tentang pentingnya yang namanya pengendalian diri dan disiplin. Saudara tahu setiap kali saya khotbah, sebenarnya ini adalah kebutuhan. Ya kan, yang saya butuhkan. Untuk siapa? Untuk diri saya.
sambil saya ngajar ya kepada saudara, sambil saya berbagi, walaupun memang susah saudaraku. Yang namanya ilmu bisa diajarkan, tetapi yang namanya karakter nggak bisa diajarkan. Itu hanya perlu kita sendiri yang melatih diri kita, mendisiplinkan diri kita. Memang aku mau berubah. Katakan amin saudara. Jadi pengendalian diri ini adalah faktor kunci dari setiap sukses yang kita harapkan dalam hidup kita. Kalau saudara mau sukses dalam hal yang rohani, saudara bisa kuasai diri secara rohani. Saudara mau sukses dalam kesehatan, mau hidup sehat, saya bisa kuasai diri dalam hal kesehatan. Saudara mau sukses dalam membangun hubungan, pernikahan, hubungan dalam keluarga, hubungan persahabatan, saudara bisa kuasai diri dalam membangun. Ya kan, cara ngomong, cara apa segala macam. Kita mau sukses dalam keuangan, tadi kita kasih contoh. Saudaraku, kita harus bisa kuasai diri dalam hal keuangan. Yang mengerti katakan amin. Rasul Paulus, dia menyadari betapa penting yang namanya pengendalian diri. Di dalam 1 Korintus 9 ayat 25, Rasul Paulus dia berkata begini saudara. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan, menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota abadi. Paulus menjelaskan bahwa para juara dunia yang mendapatkan mahkota fana, mahkota dalam dari daun saudara, nah dikasih juara-juara itu kan, mereka tuh untuk dapetin mahkota yang fana, yang hari ini hijau, besok jadi kuning. Untuk jadi juara saudara, mereka harus bisa kuasai diri. Disiplin, latihan setiap hari. Nah, Paulus menjelaskan kita ini bukan mau cari mahkota yang fana, tapi kita mau cari mahkota abadi. Kita perlu yang namanya menguasai diri. Apakah saudara mau belajar hari ini? Bersama dengan saya, aku mau Pak Sabta, tumbuhkan roh penguasaan diri. Memang saya sadar sesadar-sadarnya, saya adalah orang yang paling sulit untuk bisa menguasai diri. Saya ingin bisa kuasai diri, tapi kok tidak bisa. Saya hidup hanya dengan perasaan-perasaan saya. Ketika ada perasaan datang, langsung saya tuangkan dalam kata-kata, dalam ucapan, dalam tulisan, hajar ke semua orang. Saya gak bisa kuasai diri, amarah saya dan lain sebagainya, mungkin makan, semuanya. Tapi hari ini saya mau ambil keputusan, saya ingin menumbuhkan yang namanya roh penguasaan diri. Saudara mau? Katakan amin kalau mau. Mari saudaraku. Nah, firman Tuhan mengajarkan kita bagaimana ya kan caranya menumbuhkan yang namanya roh penguasaan diri. Pertama, saudara catat di sini. Catat pertama. Ya, kita harus mengakui kepada Tuhan adanya masalah di dalam diri kita. Ada masalah dalam diri kita ini. Masalah penguasaan diri sebenarnya masalah yang ada dalam diri kita sendiri. Saudara, maksudnya apa? Coba kita lihat di sini saudaraku. Yakobus 1:14-15 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Saudara, karena ia diseret dan dipikat oleh keinginan itu. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan apa? Dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Jadi sebenarnya gini, titik awal, titik permulaan untuk menumbuhkan aku mau bisa kuasai diri adalah adanya kesadaran dari diri kita. Bahwa satu hari kelak kita harus menghadap Tuhan untuk mempertanggungjawabkan segala tingkah laku perbuatan kita. Ini harus sadar. Kita gak bisa, apalagi saudara yang diberikan wewenang, yang diberikan kekuasaan, saudara harus bisa menguasai diri. Orang yang tidak bisa menguasai diri, orang ini bisa kehilangan jabatan. Terakhir kita dengar saudaraku ya kan berita bagaimana seorang atasan ya kan menggebuk, memukul, menendang daripada bawahannya, tiba-tiba dia kehilangan jabatannya saudaraku. Berapa banyak orang saudaraku hanya karena gak bisa menguasai diri dengan kata-katanya membawa dia ke penjara saudaraku. Berapa banyak
Orang kok bisa mati dimutilasi itu dia. Kenapa kok dibunuh? Rupanya dia tidak bisa menguasai diri dengan kata-kata yang keluar. Saudaraku, hari ini kita sadar. Mungkin tidak berdampak langsung. Tapi kita harus tahu bahwa setiap kita harus mempertanggungjawabkan. Caranya gimana saudaraku? Memang saya juga mengerti ya, kita ini semua sama. Saudara, Alkitab katakan bahwa kita melakukan sesuatu karena kita ada satu keinginan di dalam diri kita. Tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Dimana kita sendiri sebenarnya tuh tahu. Kita nggak boleh lakukan itu. Tetapi karena ada dorongan kuat. Saudara, keinginan yang kuat dan dorongan kuat ini saudara. Akhirnya kita tetap lakukan. Saudara Kristus. Nah, apakah saudara mau menguasai diri? Bisa menguasai, saudara mau? Saudara, caranya gimana dong Pak? Saya coba saudara belajar untuk bisa bagaimana sih menguasai diri. Kita gak bisa lepas dari Tuhan. Kita butuh Tuhan. Katakan amin saudara. Saudara dan saya harus berdoa. Memang minggu ini saya sedang bahas tentang doa saudara. Ya dari Selasa, kapan seharusnya kita berdoa. Ya kan, Selasa, Rabu. Lalu kemarin kita belajar bagaimana kita berdoa. Ya kan, mengatasi daripada apa namanya kekhawatiran kita. Dan hari ini kita mau belajar berdoa. Bagaimana caranya kita berdoa untuk bisa menguasai diri dan jadi tenang. Katakan amin. Kita butuh yang namanya tenang hidup kita. Kalau kita bisa tenang, bisa tentram, ada damai sejahtera. Maka saya percaya pertolongan Tuhan akan datang dalam hidup kita. Kasih karunia akan bekerja. Tapi kita bisa tenang kalau kita bisa kuasai diri. Caranya gimana untuk bisa menguasai diri? Pertama adalah gini saudaraku. Kita harus mengakui secara spesifik di hadapan Tuhan akan masalah, keinginan atau dorongan kuat yang ada dalam diri kita untuk melakukan dosa, kejahatan, kebiasaan. Ini kita harus akui di hadapan Tuhan. Tuhan, aku ini punya dorongan yang kuat. Dorongan kuat dalam diriku untuk melakukan dosa. Dosa apa? Kejahatan apa? Kebiasaan buruk apa? Kita omong sama Tuhan saudaraku Yesus. Kita katakan itu di hadapan Tuhan. Kita berkata bahwa Tuhan, tolong aku Tuhan. Tolong aku. Berikan aku kuasa-Mu. Untuk aku bisa menang. Melawan dorongan ini. Keinginan ini. Supaya aku bisa kuasai diri. Berikan saya hikmat-Mu. Jadi yang pertama-tama saudara adalah kita harus akui di hadapan Tuhan. Aku ini pemarah Tuhan. Ampuni aku Tuhan, beri aku kesabaran-Mu. Tuhan, aku gak bisa kuasai diri. Dalam hal keuangan kah? Dalam hal makan? Dalam hal apa saudara, tentang seksual kah? Tentang apapun yang membawa kita. Makanya di dalam Kolose 3 ayat 5 katakan begini saudara. Karena itu, baca yang keras. Matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang apa? Yang duniawi. Matikan itu. Yaitu apa? Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga apa? Keserakahan. Yang sama dengan penyembahan berhala. Berapa kata? Mungkin ada di antara saudara berkata, Pak, aku nih kecanduan narkoba, kecanduan judi, kecanduan ada kecanduan pornografi. Saudara, aku itu di hadapan Tuhan. Omong sama Tuhan. Tuhan, aku punya titik lemah ini. Ampuni aku Tuhan. Beri aku kekuatan untuk bisa menang. Karena aku tidak bisa tanpa Tuhan, tanpa kekuatan-Mu. Ketika saudara berdoa dengan cara mengakui dan mohon kuasa Tuhan, hikmat Tuhan, saya percaya Tuhan akan jawab doa saudara. Yang percaya katakan amin saudaraku. Nah ini kan ya, semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya itu. Apa yang harus dibuang saudara? Baca yang keras. Marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor yang keluar dari mulut kita. Jadi setiap waktu kita bisa berdoa dengan penuh keyakinan. Kita bisa ngomong, Bapak,
Engkau tahu bahwa aku tidak bisa mengendalikan diri dalam hal apa. Saudara sebutkan itu dengan Tuhan. Aku mohon ya Bapak, berikan aku kuat kuasa-Mu, hikmat-Mu, agar aku bisa menguasai diri dalam hal ini. Dan aku bisa tenang. Ketika kita sedang di dalam dekat dengan pencobaan atau dalam pencobaan, saat itu kita doa. Kemarin kita belajar, kapan seharusnya kita berdoa? Pada saat saudara sedang diserang dengan apa? Kekhawatiran. Kemarin kita, kapan saya harus doa? Saat kamu khawatir, kamu doa. Jangan tunggu lagi. Saat kita tahu nih kita sedang mau dicobai. Apa titik lemah kita? Diam sebentar, doa sama Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Yang kedua adalah apa saudara? Saudara harus melupakan apa yang ada di belakang. Masa lalu. Saudara, ya, Filipi 3:13-14 Paulus berkata bahwa saudaraku, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Sekali kita gagal, bukan berarti selamanya kita akan selalu gagal. Mungkin saudara kelepasan, emosi, tidak bisa kuasai diri dalam apa nih? Waduh betul Pak, aku nih jadi sekarang nih jatuh, terperosok dengan keuangan. Karena saya gak bisa kuasai dalam keuangan. Waktu Pak saya kehilangan pernikahan, keluarga karena saya gak bisa kuasai di dalam hal emosi saya. Beberapa bilang, aduh saya gak bisa kuasai diri dengan makan, sehingga aku kena penyakit yang harusnya aku gak kena penyakit ini. Mungkin saudara juga jatuh di dalam satu dosa. Saudara berkata bahwa harusnya aku bisa kuasai diri ini. Saya mau kasih tahu kalau kita datang sama Tuhan dengan doa yang tadi pertama. Saudara percaya Allah itu setia dan adil. Dia pasti akan mengampuni kita. Dia akan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Dia akan berikan kita kekuatan. Yang percaya katakan amin. Kejatuhan kita, kegagalan kita di masa lalu bukan berarti bahwa Tuhan tidak mampu mengubah kita menjadi orang yang sukses dan memiliki kemenangan di masa depan. Yang percaya katakan amin saudaraku. Ya, bagian kita apa yang di belakangnya sudah gak usah diingat lagi. Aku melupakan apa yang ada di belakangku, kata Paulus. Yang di belakang itu apa saudara? Semua kegagalan Paulus. Orang yang bengis, pemarah, pembunuh, penganiaya jemaat. Apa yang di belakang Paulus? Suku Benyamin, orang Farisi, murid Gamaliel, orang cerdas. Itu di belakang. Sekarang dia bilang, aku mengarahkan diriku. Saudara, kadang gini ya, saya mau ngomong gini. Bagus kita bersaksi tentang siapa kita dulu. Tapi kalau saudara terus bersaksi tentang aku ini dulu preman besar, aku ini dulu penjahat, itu terus saudara saksikan. Saya tuh ini bisa membuka celah buat iblis. Saudara bisa jatuh kepada dosa yang sama, kesalahan yang sama. Atau memberikan jaminan, ya kan, untuk saudara akan terus mengulangi kesalahan dan kegagalan sama. Karena kalau kita fokus kepada masa lalu kita terus, kita ngomongin, kita pikirin, kita ngomongin tentang siapa kita dulu. Ya ujungnya memang puji Tuhan saya sekarang sudah jadi Kristen. Tapi porsi waktu mikir dan ngomongnya tentang masa lalu jauh lebih banyak. Porsi Yesus ya cuma berapa detik. Ini akan menarik saudara kembali ke masa lalu. Saya melihat banyak orang-orang, bukan berarti gak boleh bersaksi. Tuhan gak mau saudara dan saya, ya saudaraku, kita selalu memendam rasa bersalah masa lalu, rasa malu, atau bangga dengan dosa-dosa kita yang dulu gitu saudaraku. Jangan usah bangga dengan siapa kita yang dulu, kita harus bangga kita jadi ciptaan yang baru. That's all itu saja. Katakan amin saudara. Ini yang membantu kita untuk bisa apa? Kuasai diri. Sering kan ya, kalau aku dulu, aku sudah bunuh dia. Itu kan artinya kan sedang memuliakan masa lalunya. Yang adalah orang yang emosional. Yang gampang untuk, saudara, ini penting. Untuk kita bisa
mengerti akan hal ini. Mari kita mulai lupakan. Tidak usah ingat lagi tentang masa lalu kita. Yang mengerti katakan saudara, apalagi itu yang Tuhan sudah selesaikan. Tuhan sudah ampuni itu. Yang ketiga, ya saudara percaya. Yang ketiga, coba catat nih, renungkan. Saudara percaya, kita harus percaya bahwa apa? Tuhan sanggup mengubah hidup kita. Tuhan ubah Paulus, orang yang bengis, pemarah, penganiaya jemaat, menjadi orang yang sabar. Dengan kesabarannya banyak orang diselamatkan lewat pelayanan Paulus. Katakan amin. Pertanyaannya gini, saudara dan saya, kita mau berubah gak? Saudara mau berubah gak? Saya mau berubah saudara. Kita mau belajar menguasai diri. Katakan amin. Kita gak mau simpen yang namanya marah, dendam kepada seseorang. Biarlah Tuhan ampuni saya Tuhan. Sucikan saya, biar hati saya dibersih. Katakan amin. Nah, kalau kita mau berubah, kalau kita ingin berubah, ingin mengubah dan mendapatkan hasil, saya catat nih saudara. Ya kan, saudara harus mengubah tindakan. Kalau mau merubah hasil, merubah tindakan dan perilaku atau perbuatan kita. Nah, setiap tindakan, setiap perilaku kita, itu berasal dari apa? Keputusan. Nah, hari ini kita ambil keputusan. Saya mau jadi orang yang bisa menguasai diri. Dari mana datangnya keputusan itu saudaraku? Keputusan itu datang dari mana? Dimulai dari apa? Pikiran dan perasaan. Katakan amin. Jadi seperti buah roh. Saudara bisa penguasaan diri ini, mau sabar. Itu dimulai dari pikiran dulu. Katakan amin saudara. Oleh karena itu kita penting menabur. Ya kan saudara, benih firman ke dalam pikiran kita. Karena cara kita berpikir akan menentukan perasaan kita. Dan perasaan kita akan menentukan apa? Perilaku kita, tindakan kita. Dan tindakan kita itu akan menentukan hasilnya. Katakan amin saudaraku. Nah, coba saudaraku, kan semuanya dimulai dari pikiran. Semua dari pikiran. Pikiran menentukan perasaan. Saya mau sharingkan begini. Kalau saudara dan saya kita mau berubah. Saya mau menjadi orang yang bisa menguasai diri. Nah, saudara harus bisa berpikir dan merasakan kesengsaraan apa yang akan terjadi kalau kita gagal menguasai diri. Coba pikir dulu gitu. Untuk bisa mengubah saudara diri kita harus dua yang kita pikirkan sampai kena perasaan. Kalau aku gak kuasai diri, dikit-dikit maunya marah terus sama bini, sama istri. Kita harus pikirkan kesengsaraan apa? Dia pasti pergi tinggalkan kita. Kalau dia udah pikir tinggalkan kita udah jadi apa ini? Kita harus merasakan penderitaannya itu. Baru itu ya menjadi trigger untuk kita mau berubah. Aku mau kuasai diri deh. Gak gampang aku maki istriku. Saudara coba pikir. Dan sampai perasaan, kalau aku terus boroskan uang, belanja terus, posting, belanja, posting. Lalu dapat like banyak. Saya gak bisa kuasai diri sama uang. Saudara bayangkan, penagih hutang akan datang. Aku gak bisa bayar, kejeblosin penjara. Jadi seringkali kita perlu harus pikir ke sana. Katakan amin. Kalau saya gak bisa kuasai diri, kalau saya gak berhenti nih dari kecanduan ini, saudara bayangkan penderitaan dan kesengsaraan yang di depan. Kalau saya gagal kuasai diri. Yang kedua, saudara juga harus berpikirnya begini, pikir dan sampai ke perasaan. Ya kan saudara? Saudara bisa bayangkan kenikmatan apa, berkat apa yang akan terjadi kalau saya berhasil menguasai diri. Ya kan? Kalau aku bisa berhasil menguasai diri, kira-kira berkat apa, kenikmatan apa? Itu semua dimulai dari pikiran. Makanya kan Paulus mengajar semua perubahan daripada, kan gini, hasil yang kita akan peroleh dari Tuhan. Itu ditentukan dari perilaku kita dan perkataan kita. Perilaku perkataan kita itu dari mana? Dari pikiran dan perasaan kita. Yang mengerti katakan. Jadi yang pertama tadi ubah adalah pikiran.
Pikirannya diubah sampai kenain perasaan ini. Baru ada satu perkataan dan tindakan. Lalu mengarah kepada apa saudara? Kepada hasil. Yang mengerti katakan amin. Roma 12 ayat 2 katakan, janganlah kamu menjadi apa? Serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan, dan yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi kalau kita, jadi gini, ayat firman Tuhan ini mengatakan bahwa kita bisa berubah dengan cara apa? Mengubah pikiran. Kita bisa memilih pikiran-pikiran yang selaras dengan firman Tuhan. Saudaraku, kalau kita pilih pikiran yang selaras dengan firman, maka perkataan kita akan selaras dengan firman Tuhan. Katakan amin. Dan perbuatan kita akan selaras dengan firman Tuhan. Oleh karena itu ketika kita ingin memiliki penguasaan diri terhadap satu pencobaan, saudara saya harus memenuhi pikiran dengan perkataan firman yang berkaitan erat dengan pencobaan. Agar perkataan dan tindakan kita benar di hadapan Tuhan. Saya tutup saudara dengan ayat ini saudaraku. 1 Petrus 3 ayat 10 sampai 11. Mari kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik. Saudara mau? Katakan amin kalau mau. Ia harus apa? Menjaga lidahnya terhadap yang jahat. Dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang jaga lidahnya. Sekarang jaga lidah ditambah dengan jari. Saudaraku, tidak semua perasaan kita harus diumbar ke orang. Di media sosial kah? Ke WhatsApp kah ke orang? Enggak perlu saya pikir. Kalau saudara dan saya mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, kita harus jaga lidah kita. Saudara, menguasai diri yang paling. Ketika Yesus hendak menghadapi salib, dia berkata, aku tidak akan banyak bicara. Karena iblis sedang, ya kan sudah dekat waktunya untuk cobai. Saudara Kristus, di sini kata ayat 11, ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari pendamaian, berusaha mendapatkan. Saudara mau bisa menumbuhkan roh penguasaan diri. Katakan amin saudara. Paling penting ini, saya simpulkan, kita harus bergantung dengan apa? Kasih karunia Tuhan. Saya bergantung sama kasih karunia Tuhan. Orang yang mau hidup bergantung dengan kasih karunia Tuhan, apa-apa berdoa, apa-apa doa. Karena doa inilah yang membuat, yang menyatukan saudara dan saya dengan Tuhan. Doa itu menyatukan saudara. Kita yang terbatas menjadi satu dengan Allah yang tidak terbatas. Kalau kita yang terbatas bersatu dengan Allah yang tidak terbatas lewat doa, maka kita yang terbatas akan menjadi tidak terbatas lewat doa. Lewat doa. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Bagaimana? Apa yang menghubungkan? Doa yang menghubungkan. Tutup mata saudara. Kita akan berdoa. Bapakku berdoa. Arah Roh Kudus, biarlah tumbuhkan dalam diri kami roh penguasaan diri. Jamah setiap hati kami. Jamah hidup kami. Aku berdoa ya Bapa dalam nama Yesus. Biarlah kami akan keluar sebagai orang-orang yang menang. Kami menang. Beri kami Tuhan kuasa-Mu. Beri kami hikmat-Mu untuk bisa menguasai diri dan jadi tenang. Kami berdoa ya Tuhan. Hal-hal yang besar, yang ajaib sedang Tuhan sediakan di depan kami. Berkat-Mu turun untuk setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Berkat-Mu turun Tuhan. Biarlah ya Tuhan juga memberkati setiap tangan-tangan yang membawa persembahan untuk mendukung daripada pelayanan Menara Doa ini. Berkat-Mu turun Tuhan, siap kami. Sebentar kami akan makan perjamuan kudus, Tuhan berkati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Kita makan perjamuan kudus Ibu Bapak. Terima kasih Tuhan. Bapa
sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bercana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu buat Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, angkat roti. Dan sudah itu mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada pesuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam namanya. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lo berkata, cawan ini perjanjian baru dimeteraikan darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya ucapkan syukur ada pesuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam. Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Buka kedua tangan kita, arahkan hati pandang kita ke surga untuk menerima berkat dari Allah. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis dari Roh Kudus menyertai saudara semua mulai saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dalam permai dan sampai selama-lamanya. Semoga kita percaya berkati, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.